Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar struktur baja 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9. Dengan saya sendiri, Nursifal Fatiani, dengan NIM 22500310052. Dan saya Aulia Putri Herlina dengan NIM 22500310105. Langsung saja ke pendahuluan. Perkembangan dunia konstruksi saat ini semakin pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis bahan yang merupakan bagian material konstruksi. Indonesia telah menggunakan beberapa material konstruksi. Yang umum digunakan yaitu bahan beton, baja, maupun kayu yang mana ketiga material tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Material baja belakangan ini semakin banyak digunakan oleh para pelaku dunia konstruksi karena baja memiliki beberapa kelebihan dibandingkan material konstruksi lainnya, yaitu waktu pelaksanaan konstruksi lebih singkat karena dapat difabrikasi, selanjutnya memiliki high strength per unit weight cukup tinggi sehingga berat konstruksi secara keseluruhan lebih ringan serta materialnya sangat detail sehingga mampu menahan deformasi yang besar. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penggunaan material baja, sehingga material penyusun konstruksi salah satunya adalah rangka atap. Sangat penting dalam sebuah perencanaan pekerjaan konstruksi yang baik, tentu dibutuhkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelumnya. Salah satu faktor tersebut adalah kriteria desain. Pada tugas besar struktur baja 1 ini, kami merencanakan rangka atap baja yang gambar arsitektur. Selanjutnya, desain struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan software SAP 2000. Pada program ini dianalisis gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur dan reaksi perletakannya. Adapun tujuannya, yaitu dari tugas besar struktur baja 1 ini adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan struktur bangunan rangka atap dengan material baja menggunakan software SAP 2000. 2. Menganalisis dan memperhitungkan dimensi material yang digunakan pada struktur baja. 3. Menghitung rencana anggaran biaya atau RAB dan memperhitungkan rencana kerja dan syarat-syarat LKS. Untuk standar dan referensi yaitu yang digunakan pada pengerjaan dan penyelesaian tugas besar struktur baja ini adalah 1. SNI 1727 tahun 2013, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. 2. SNI 1729 tahun 2015, spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. 3. SNI 03 1729 tahun 2002, tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Selanjutnya, untuk pemodelan struktur yang ditugaskan untuk kelompok 9 yaitu S1. Suatu struktur rangka atap dari baja mempunyai konfigurasi seperti pada gambar di atas. Panjang bentang dari rangka 30 meter dan tinggi rangka 3 meter. Untuk mempresentasikan perilaku struktur, model struktur dibuat dalam komponen dua dimensi yang terbentuk dari elemen-elemen join dan elemen batang. Peletakan atau tumpuan struktur dimodelkan sebagai sendi dan roll. Dari material struktur, yaitu menggunakan mutu baja 37 dengan tegangan putus minimum atau FU 370 MPa dan tegangan leleh minimum atau FY 240 MPa serta modulus elastisitas 200.000. Pembebanan dan kombinasi pembebanan.
Dalam perancangan struktur bangunan ini, beban yang bekerja pada sistem struktur gedung tersebut harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. A. Penentuan sistem struktur. B. Peninjauan terhadap berat sendiri, beban mati tambahan atau SDL, beban hidup atau LL, beban angin atau wind load, dan beban hujan. C. Pembebanan dan kombinasi pembebanan. D. Pembatasan simpangan lateral. Dalam merencanakan struktur bangunan, digunakan struktur yang mampu mendukung beban hidup, beban angin, beban mati, atau berat sendiri dan beban mati tambahan, dan beban hujan maupun beban khusus yang bekerja pada struktur bangunan tersebut. Beban yang digunakan adalah beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, dan faktor beban. Perencanaan rangka atap dimiliki data kemiringan atap kanan dan kiri, yaitu 11,3 derajat, serta super dead load, beban genteng, yaitu 18 kilogram meter persegi, beban plafon 1 kilogram meter persegi, sedangkan LL atau beban hidup tidak ada. Juga beban angin yang terdiri dari beban angin hisap 25 kilogram meter persegi, beban angin tekan 40 kilogram meter persegi, dan beban air hujan 10 kilogram meter persegi. Untuk besaran nilai gaya yang timbul pada struktur atap, yaitu beban genteng, yaitu 1 dikali 3 dikali 15,30 dikali 2 dibagi 21, hasilnya 4,37 kilogram per titik. Untuk beban plafon, yaitu 18 dikali 30 dikali 6 dibagi 21, hasilnya 85,3 kilogram per titik. Untuk beban hujan, yaitu 15,297 dikali 2 kali 6 dikali 1000 dibagi 19, hasilnya 193,21 kilogram per titik. Untuk beban angin tekan, yaitu 40 dikali 6 dikali 15,297 dikali 2 dibagi 21, hasilnya 349,65 kilogram per titik. Dan untuk beban angin hisap, yaitu 25 dikali 6 dikali 15,297 dikali 2 dibagi 21, hasilnya 218,53 kilogram per titik. Untuk S1 dengan mutu baja BJ37 yang dimana mempergunakan profil baja L50-55, 2L 70-76, dan CNP 75-45, 2,0 mampu menahan beban-beban yang diberikan. Di antaranya adalah beban struktur, beban angin tekan dan hisap, serta kombinasi dari berbagai macam benda yang diberikan pada struktur rangka tersebut. Hal ini dibuktikan dengan warna yang terdapat pada tampilan rasio kapasitas struktur yang dominan hampir seluruhnya berwarna biru muda. Dengan kata lain, masih sangat mampu menahan beban-beban yang bekerja pada struktur rangka atap itu sendiri. Kekuatan elemen struktur untuk gaya dalamnya bergambar seperti itu. Dan untuk rasio kapasitas, kekuatan elemen struktur rangka atap baja BJ37 dianalisis menggunakan program SAP 2000. Hasilnya berupa rentang warna yang menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat beban ultimate dengan kekuatan kapasitas penampang elemen. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Penjelasan mengenai rentang warna karena dari kelompok kami
hampir semuanya, bahkan semuanya berwarna biru, maka struktur dibebani ringan, jadi mampu menahan. Untuk rencana anggaran biaya, untuk yang bahan, kita memakai 2L 7076, itu berat profilnya 16,26, koefisiennya 1, total beratnya 16,26, harga satuannya 6,350, dan untuk jumlah harga itu dikali total berat dan harga satuan, hasilnya 103,251. Profil yang kedua L 5055, jumlah harga itu dari total berat dikali harga satuan yang hasilnya 49.000,10. Profil yang ketiga CNP 75452,0, untuk jumlah harga sama dari total berat dikali harga satu 31.668. Untuk baut itu per buah jumlah harganya 2.600. Untuk tenaga dan peralatan itu koefisiennya menyesuaikan. Jumlah tenaganya 89.000 dan jumlah peralatannya 12.500. Jumlah keseluruhan yaitu jumlah bahan ditambah jumlah tenaga ditambah jumlah peralatan yang hasilnya 288.029 perak. Untuk keuntungan itu hasilnya 28.803. Jumlah total plus keuntungan yaitu 316.832. Untuk lampiran, ada tampak depan yang dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk tampak 3D-nya seperti itu. Juga untuk tampak detail sambungan samping seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.